Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Anastasia. Di sini, di hari yang spesial ini, saya akan tidak hanya memberi sekedar pidato saja, tetapi kita akan belajar, sharing, dan membuka pikiran kita bagaimana cara berpikir HR zaman sekarang atau Gen Z, dan bagaimana bekerja tidak kuno, apalagi di generasi Gen Z sekarang. Nah, coba kita bayangkan di suatu pekerjaan tanpa adanya suatu berkas-berkas yang menumpuk, tanpa adanya absen yang manual seperti melakukan fingerprint yang harus membuat para pekerja ini harus antri sepanjang waktu yang memungkinkan cukup banyak membuang waktu, serta tanpa adanya budaya kerja yang kaku. Nah, budaya kita ini sudah semakin modern, sudah tergantikan oleh suatu hal yang lebih modern dengan generasi yang lebih modern, yaitu generasi Gen Z. Gen Z ini terkenal sebagai generasi tech savvy, serba cepat, dan mengutamakan fleksibilitas. Mereka ini tidak sekedar mencari sebuah pekerjaan, tapi memiliki pengalaman yang lebih bermakna. HR zaman now bukan lagi mengelola sebuah karyawan, tapi menciptakan lingkungan yang adaptif, berbasis data, dan tentunya memanfaatkan teknologi seperti AI, HR Analytics, hingga sistem kerja hybrid gitu. Kalau dulu bekerja soal rutinitas, sekarang bekerja itu adalah sebuah kolaborasi, adaptasi, sebuah kreativitas, inovasi, dan keseimbangan. Dengan pendekatan yang tidak kuno, HR bisa menjadi sebuah jembatan antara teknologi dan manusia, menciptakan tempat kerja yang lebih efisien, inklusif, dan pasti lebih relevan di zaman-zaman yang sekarang ini, yang serba teknologi dan canggih. Jadi, apakah kita masih bertahan dengan cara yang lama atau siap menyambut masa depan HR yang lebih modern? Jawabannya ada di tangan Anda. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana HR dapat beradaptasi dengan Gen Z, menciptakan lingkungan kerja yang relevan sesuai dengan zaman, serta bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang baik. Pertama, perusahaan harus perlu mengetahui bahwa generasi Z ini menginginkan atau menyukai pekerjaan yang lebih fleksibel, cepat, dan tepat. Mereka lebih nyaman dengan pekerjaan yang remote ataupun hybrid yang memungkinkan mereka dapat bekerja di mana saja tanpa mengurangi produktivitas mereka. Jadi HR ini perlu menyesuaikan apa yang diinginkan oleh para pekerjanya sehingga mereka dapat bekerja secara relevan tanpa mengurangi produktivitas mereka dan mereka dapat bekerja di mana aja. HR perlu menyesuaikan cara kerja Gen Z secara relevan seperti melakukan komunikasi yang baik dan efisien melalui platform digital. Nah, ini yang dimaksud untuk memanfaatkan teknologi yang canggih untuk para HR. Dan yang sangat disukai oleh para Gen Z ini adalah kerja yang kolaboratif dan inovatif. Jadi Gen Z ini tidak hanya kerja hanya sekedar sebagai profesionalitas saja, tetapi mereka bekerja dengan adanya inovatif dan kreativitas mereka yang dapat dikembangkan di perusahaan ataupun di tempat kerja mereka tersebut. Nah, di sini mereka dapat berkontribusi dan memanfaatkan cara berpikir mereka agar lebih lepas dan untuk lebih cepat mengambil keputusan, berkarya, dan selainnya, serta mendapatkan feedback secara langsung dari atasan ataupun dari rekan-rekannya. HR yang ada di zaman sekarang ini harus lebih terbuka dan menerima adanya perubahan karena semua karyawan-karyawan dan tenaga kerja kita yang kebanyakan dari Gen Z memiliki sifat yang adaptif, lebih kolaborasi, dan menerima adanya perubahan. Dengan memahami karakteristik Gen Z, para HR akan mudah menciptakan lingkungan yang suportif dan beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan yang nyaman, dan karyawan-karyawan akan merasa lebih terbantu akan hal tersebut. Nah, untuk HR yang sekarang ada banyak pertanyaan yang mungkin timbul karena dari beberapa survei ataupun dari sumber sekarang banyak mengatakan bahwa Gen Z itu pemalas, Gen Z itu gak cepat kerjanya. Nah, ada satu poin yang perlu kita ketahui, kenapa Gen Z ini takut masuk kerja. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah takut tidak cocok sama budaya yang lebih kaku. Nah, ini perlu kita pertimbangkan bahwa Gen Z ini menyukai sifat-sifat yang adaptif, tidak kaku dan nyaman gitu.
atau mereka takut ngestak di tempat kerja tersebut. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk para HR agar tempat kerja tersebut harus lebih inovatif dan kolaboratif, karena seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa para Gen Z ini sangat menyukai hal-hal yang inovasi dan kekreativitas serta kebebasan bagaimana cara mereka berpikir dan menuangkan isi-isi ataupun ide-ide mereka. Nah, ini yang akan membuat para Gen Z menjadi lebih nyaman untuk bekerja di tempat perusahaan tersebut. Nah, menurut survei tadi menunjukkan bahwa 60% generasi Gen Z ini menyukai pekerjaan yang lebih fleksibel dan adaptif. Nah, ini menjadi salah satu fakta yang dapat kita simpulkan bahwa Gen Z ini sangat menyukai hal-hal pekerjaan yang seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana sih cara Gen Z ini dapat beradaptasi di dunia kerja. Nah, di sini kita harus memanfaatkan teknologi ataupun skill-skill yang dapat membangun produktivitas kita untuk para Gen Z. Selanjutnya, bagaimana sih cara Gen Z ini dapat beradaptasi di dunia kerja? Nah, cara Gen Z ini dapat beradaptasi di dunia kerja, yang pertama pasti kita harus memanfaatkan adanya teknologi agar mereka bisa menjadi lebih produktif serta dapat meningkatkan skill mereka. Nah, ini dapat membuat para Gen Z merasa nyaman dan adaptif di lingkungan kerja tersebut. Serta pentingnya komunikasi dan kolaborasi digital. Nah, contohnya kayak misal kisah sukses anak muda yang bisa sukses kerja remote dan tetap produktif dengan teknologi. Yang ketiga itu bagaimana mereka dapat membangun kepercayaan diri mereka di dunia karir. Nah, seperti kita tahu bahwa Gen Z ini orangnya kepoan banget ataupun cukup tahu gitu kan. Apalagi di dunia kerja ini mereka perlu pembimbing ataupun mentoring yang dapat membantu mereka lebih berkembang serta bisa dengan memanfaatkan latihan rutin agar skill mereka lebih penting dan lebih dalam gitu untuk memahami hal yang mereka inginkan. Contohnya seperti bagaimana fresh graduate ini bisa sukses dengan memanfaatkan networking dan teknologi yang ada gitu. Apalagi teknologi sekarang udah canggih gak sih? Dan Gen Z semua udah jelas pakai handphone gitu. Siapa yang gak pernah pakai handphone gitu? Nah, kita telah membahas bagaimana Gen Z dapat mengubah dunia kerja, peran teknologi dalam HR, serta dan bagaimana menciptakan lingkungan yang kerja yang inovatif dan adaptif. Perlu disimpulkan bahwa HR zaman now bukan lagi menggunakan sistem yang lama ataupun tradisional, tapi tentang adaptasi, kolaborasi, kreativitas, dan teknologi untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih baik untuk semua. Seperti itu. Mari kita bersama-sama membangun dunia kerja yang lebih adaptif, inovatif, dan berkolaborasi dan sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.